Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dari program studi manajemen. Saat ini kami sedang berada di salah satu UMKM yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu di Kecamatan Sukajadi. Kami sedang membuat salah satu tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Dan saya sendiri Muhammad Fahri Hilmi. Saya Biu Zaki Ananda. Saya Aji Wanda. Saya Mutiara Prastiti Rienda. Saya Muhammad Rafli Ramadan. Dan saat ini sedang berada di Jus Asja. Nah, jadi kami saat ini sedang berada di salah satu UMKM yang bernama Asja Jus. Dan saat ini di tengah-tengah kami juga sudah ada owner dari usaha ini. Boleh perkenalkan diri dulu loh, Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Putri Marlaila. Teman-teman bisa panggil saya Nabila, Anak atau Kabila. Umur saya 22 tahun. Untuk pertanyaan pembuka, mungkin kakak bisa menceritakan sedikit latar belakang bagaimana usaha kakak ini dapat terbentuk. Oke, latar belakangnya itu awalnya ya, kenapa kakak buka usaha ini. Pertama itu karena gabut. Waktu itu 2020 kakak tamat SMK, karena dulu kakak SMK-nya manajemen bisnis. Jadi kakak mikir kan, 2020 tuh kakak nganggur setahun, sampai 2021 mikir kalau nggak gerak nih badan, nggak gerak nih otak, dari mana uangnya kan. Jadi nggak mungkin minta sama orang tua terus ya kan, walaupun udah punya juga usaha orang tua, tapi kan nggak mungkin juga minta dari orang tua. Jadi ya udah mikir apa yang murah dan apa yang banyak dibeli sama masyarakat itu, yang dari kalangan nenek-nenek sampai udah masih bayi pun dia minum itu. Udah Kak buka jus. Jadi daripada gabut di rumah, ya mending buka usaha. Jadi nggak hanya diam di rumah main HP atau nonton drakor kan, cewek biasanya. Jadi kakak buka usaha itu aja. Berarti kakak buka usaha ini gimana caranya supaya nggak bergantung dengan orang tua? Ya betul banget. Jadi jangan kamu dalam sekolah, jangan ngomong ya. Ya. Jadi motivasi kakak untuk membuka usaha ini gimana? Motivasinya itu pertama dari orang tua, karena ngeyel kali, toh gerak lah, kerja lah. Tapi kakak nggak boleh dikasih kerja tempat orang sama orang tua kakak, karena ada nih usaha kan, usaha mama, usaha papa kakak juga ada. Jadi mereka tuh pengen kakak yang jalanin itu. Tapi karena basic kakak masih kurang di sana, karena itu tadi kakak masih mendalami ilmu yang di SMK kan, waktu sekolah tuh udahlah buka bisnis saja, usaha kecil-kecilan tapi menguntungkan gitu. Jadi motivasinya pertama dari orang tua, terus cerita ke teman pada support semua, karena mereka juga sering nongkrongnya tuh di rumah, daripada mereka di rumah diam kayak nggak ada kerjaan, ini kakak buka usahanya aja. Bagaimana cara kakak mendapatkan modal dalam membuka usaha ini? Kalau modal pertama itu nabung, karena waktu 2020 itu kan tamat sekolah. Nah, kakak juga bantu-bantu keluarga kakak yang di sini, bantu uang kakak salon. Jadi mama kakak tuh sering ngasih uang jajan tips untuk jajan kayak 20.000, 100.000. Nah, kakak juga karena abang udah kerja, jadi kakak juga dapat dari abang kakak tiap bulan uang jajan dari mereka. Nah, itu yang kakak tabung, sampailah kekumpul uangnya tuh masih setengah dari modal lah. Jadi kakak ngomong kan sama mama kakak, buka usaha ini loh, mama pengen buka usaha ini. Ya udah mau bantu sekian, tapi masih kurang. Dibantu sama bapak kakak sekian, dibantu lagi sama bapak kakak sekian, makanya terbentuklah usaha besar-besaran. Berarti nggak ada kayak untuk Pinjol no. Nah, tahu Bang kayak bank gitu, Nggak ada. apa koperasi gitu. Tidak. Karena bingung nanti nyicilnya kayak mana, jadi lebih baik nyicil ke keluarga daripada nyicil ke orang. Iya. Tidak ada bunga soalnya. Gimana cara kakak mengelola modal usaha ini dengan terbentuknya langsung aja? Awalnya itu ya, yang pertama kakak pikiran itu modalnya itu kan apa ya, 15 juta, kurang lebih 15 juta lah ya awal kali, karena kan belum ada apa-apa nih, dari nol kali. Jadi mikirnya tuh pertama standnya tuh kalau beli baru mahal, kalau beli
punya orang second lebih murah tapi ada minusnya ya kan. Jadi kakak lebih baik beli yang punya orang tapi biar aja kakak yang nanggung minusnya, kan bisa diperbaiki dikit-dikit. Nah dari itu standnya aja mungkin lebih ada kurang lebih 2 juta atau 3 jutaan kalau nggak salah kak ya. Terus baru etalase tempat jusnya tuh itu dibuat juga kacanya teman-teman, bukan pure dari tempat standnya itu langsung dapat kaca untuk letak buahnya, tapi dibuat itu juga mahal. Buat kacanya itu mahal, kaca yang sekecil itu aja mahal karena buat dari awal. Baru beli bahan-bahannya kayak sendok, pisau, terus tempat tempat es batunya, terus galonnya, pokoknya banyak. Di terakhir itu di buah, karena buah itu bisa ditawar, jadi bisa dicari market harga yang pas untuk kita biar nanti modalnya pas terus ada untungnya. Oh iya, kalau cara kakak nih menarik supaya pelanggan tuh membeli produk kakak ini gimana? Pertama itu kakak di kalangan anak sekolah dulu, karena ruang lingkup kakak ini kan kebanyakan sekolah SMA 2, SMK Muda, SMA Mutu, SMP, pokoknya banyak sekolah di daerah kakak. Jadi kakak tarik itu anak pelajar dulu, anak sekolah, baru ke tetangga. Kenapa nggak tetangga dulu kak? Karena kalau tetangga kan masih banyak mereka mau yang sini lebih enak walaupun mahal, penting enak. Kalau orang dewasa kan ikannya itu, tapi kalau anak-anak di mana yang murah, ya udah di situ aku beli. Jadi market kakak tuh yang pertama pelajar, nanti baru turun ke tetangga yang baru yang lain-lain. Pemikiran setiap orang kan beda-beda nih kak, apalagi konsumen kan. Kadang dia ada mintanya tuh kayak lebih banyak plusnya daripada minusnya. Nah, gimana cara kakak kayak meningkatkan loyalitas pelanggan kakak terhadap usaha yang sedang kakak jalani? Yang pertama itu teman-teman, harga. Kalau misalnya barang-barang naik kayak bahan-bahan pokok, contoh gula, susu, es batu oke lah kita buat sendiri. Buah kadang naik, kadang turun juga kan. Nah itu walaupun harganya naik, segimananya kita buat harga jualnya itu tetap 5.000, tetap standarnya kita. Karena kalau kita naik, otomatis konsumen pada cari yang lain kan. Ada kok yang di sana lebih murah, ya udah beli di sana, di tempat yang ini udah naik gitu kan. Jadi itu harga yang pertama tetap segitu, mau naik seberapapun tetap bikin segitu, tetap dengan rasa yang kayak awal gimana kita buatnya, takarannya jangan dikurang-kurangi. Kalau misalnya konsumennya contoh kan kayak jus pokat, ada biasanya kan pakai susu coklat, kan kadang ada yang minta banyak, ya itu boleh lah kita banyak dikit biar mereka juga oh di sini dapat coklatnya banyak, di tempat sana dikit. Itu menjadi salah satu penilaian konsumen juga, makanya rasanya juga boleh diubah. Berarti sebagai yang menjualkan produk, berarti kakak harus lebih konsisten ya? Ya betul, jadi mau kayak manapun harga pasar naik, jangan naik juga kitanya. Kalau misalnya naik 500 kayak, jangan langsung kayak 5.000, naik 2.000, naik 3.000. Itu lama-lama konsumen nanti pergi, kitanya yang rugi, tapi kita yang ketika. Apa yang membedakan usaha kakak ini dengan usaha di usaha ini? Menurut kakak kalau dengan seharga jus kakak ya, ada juga orang yang buat jus harga 5.000. Nah bedanya kakak sama mereka itu memakai buah yang kakak lihat ya, karena sebelum kakak buat usaha ini pasti kakak tengok kan pasarnya gimana, pasar standar jus yang kakak buat 5.000 ini semana. Nah mereka itu rata-rata buahnya itu dikit. Contoh misalnya pokat kan teman-teman, pokat kan kayak gini nih dibelah dua, mereka tuh kadang pakai setengah, kalau kakak pakainya 1 full. Nah, terus kayak jeruk itu kakak biasanya pakainya agak lebih banyak. Buah naga juga, pokoknya porsi buahnya tuh jangan didikitkan walaupun 5.000 karena buah itu murah gitu. Kemudian bagaimana nih kak cara kakak mengatur keuangan dari usaha ini sehingga bisa terus sustain sampai dengan sekarang? Ngaturnya itu pertama awal-awalnya dicatat ya, karena kan belajar dari sekolah itu kan keuangan dicatat. Lama-lama kakak pindahin ke laptop, pakai Excel, atau di sana, kakak
mikir, bosan juga kan lama-lama. Dan mama kakak bilang biar aja oke sama mama kakak. Jadi sekarang kakak ngatur itu sama mama kakak. Jadi berapa modal yang kakak keluarkan untuk hari ini misalnya belanja gitu kan, itu kakak bilang sama mama kakak, ini modal yang untuk dibelikan barang-barang untuk besok. Nah ini dia untungnya tuh yang ini. Jadi mama kakak yang megang. Tetap kak catat, biar kadang orang tua ini kan kadang nggak lupa. Tapi tetap kak catat. Tapi catatnya nggak sedetail yang waktu kakak catat di awal-awal. Kemudian apa nih kak kira-kira yang akan kakak lakukan jika kakak mengalami kerugian? Dan kerugian ini mengarah kepada tutupnya usaha, karena kita bisa lihat sekarang ini usaha ini kan juga cukup banyak. Seperti apa? Kalau itu belum terbayang sih ya, sejauh ini alhamdulillah masih jalan. Tapi kalau misalnya kita menghayal tutup, kayaknya kakak bakal ngambil sih, pakai uang orang tua kakak lagi, biar kayak mana usaha kakak ini tetap berdiri semaksimal mungkin seusahanya kakak. Untuk tantangan selama kakak membuka usaha ini apa saja? Tantangannya banyak. Pertama, kakak pernah dikirimin dari hal mistis ya teman-teman. Kakak pernah dikirimin yang aneh-aneh. Tahu kan yang aneh-aneh? Kayak dikirimin kain yang ada itunya lah. Nggak usah kita bilang. Pokoknya dari yang kayak gitu, sempat juga usaha kakak drop karena itu sampai 2 bulan 3 bulan itu total nggak ada orang beli satu pun selama 3 bulan. Itu tahun berapa? Itu tahun ketiga atau tahun kedua kakak buka usaha. Berarti kakak buka usaha 2021, 2022 kalau nggak 23. Itu 3 bulan total nggak ada pemasukan sama sekali. Dari hal mistis itu kakak jumpanya tuh di dalam tempat kakak buat jus, tapi paling pojok karena bentuknya hitam, tapi dia kayak kain lumpur gitu nah. Jadi dia ada itulah itu satu. Terus kendalanya di itu sih, kadang orang kan suka konsumennya pindah sana pindah sini, memikatnya itu lagi yang agak susah. Tapi sebisa mungkin kayak manapun kakak harus bisa lah untuk narik konsumen kembali lagi, walaupun susah tapi tetap harus ditarik. Banyak-banyakan promonya kadang kakak dari sosial media kakak sendiri, WA biasanya kan, karena ibu-ibu kan biasa WA kan dari SW daripada SG, iya Facebook, jadi kakak dari situ buat story, buatan promo-promo, produk anak sekolahan misalnya mereka pesan lainnya, itu kakak kasih diskon gitu aja sih. Tapi kak, dalam menentukan buah yang kakak beli, pernah nggak kayak dapat buah busuk atau buah yang nggak matang? Terus itu tuh termasuk dalam tantangan kakak juga kan? Itu salah satu tantangan, tapi tantangannya itu menurut kakak masih bisa kakak akalin, karena kalau kakak dapat buah yang busuk, itu kan sebagian besarnya ada yang busuk ada yang enggak. Nah yang enggak itu kakak simpan, yang busuknya kakak buang. Kalau misalnya tempat diam ada yang busuk, kita cari tempat yang lain, karena jual buah kan nggak satu orang aja kan. Jadi kalau cari tempat yang lain sampai dapat buah yang betul-betul fresh, barulah kakak di situ buka langganan. Pernah nggak sih customer kakak ini yang pernah datang terus kayak komentar kayak ini nggak enak nih? Alhamdulillahnya belum ya sejauh ini teman-teman, alhamdulillahnya belum pernah ada komplainan. Paling mereka tuh bilang kenapa nggak dinaikin, cupnya lebih besar, cuma komplainan yang kayak gitu. Kakak pengen sih naikin harganya, tapi itu tadi takutnya ada orang yang kecewa kalau kakak naikin harga. Terus cupnya kakak naikin, pasti mereka mikirnya alah ini sama aja nyom kayak minuman yang lain, tempatnya aja yang beda, isinya tetap sama segitu tapi ukurannya aja yang beda gitu. Jadi tetap segitu aja gitu. Nah, jadi untuk kawan-kawan semuanya, kami sedang wawancara ini salah satu UMKM suka jadi yang merupakan di usaha jus, yang mana usaha jus ini memang banyak sekali yang ada di Kota Pekanbaru. Namun, usaha ini juga memiliki keunikannya, yaitu buahnya sangat fresh, karena juga dipilih dengan sangat matang ya kan? Betul. Nah, itu juga menjadi keunggulan dari produk dari usaha jus ini. Jangan lupa nonton karena ada cerita mistis di balik bisnis kakaknya. Oke,
mungkin itu aja hasil dari kami wawancara. Mungkin terakhir, Pak. Oke, boleh terakhir. Nah, mungkin dari apa yang telah kita tanyakan dan apa yang telah kita dengar dapat disimpulkan nih, berarti kita ini sebagai anak muda lah yang mungkin baru tamat sekolah ataupun maupun kuliah, berarti kita harus menanamkan dalam diri kita bagaimana caranya kita tidak menyusahkan orang tua, apalagi dalam hal uang, ya kan? Jadi kayak bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan sendiri dan itu juga dapat membantu orang tua ataupun keluarga kita. Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah hasil dari kami wawancara salah satu UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Mungkin sekian podcast pada kesempatan kali ini dan hari ini. Itu saja kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.